ketika kamu datang ke kota Tarim, kamu nggak punya guru, kamu akan menemukan orang yang nunjukkan kebaikan. Allah. Kamu lewat di jalan pasti ada orang Tarim mengatakan, "Gal ya fulan, alailah hadra segaf." Ajib. Gal ya fulan, nanti ada maulid surur, masjid surur. Gal fulan, bukra ziarah. Fulan, guru itu apa sih? Orang yang mengajak kita kepada kebaikan. Ketika kita jalan di kota Tarim, di jalanan kota Tarim akan ada orang yang menunjukkan kita kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi para sahabat Mahya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kajian podcast Majlis Hikmah Alawiyah yang mengkaji daripada kitab-kitab Alawiyin yang ada di luar atau dalam Nusantara, yang kita akan undang dan hadirkan para narasumber sebagaimana biasanya. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu pada momen Haul Fakhrul Wujud Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim. Kita ambil kesempatan untuk mengundang narasumber kita, yaitu Al-Habib Abdul Qadir Ba'abud dari jauh dari Keraksan Probolinggo. Terlebih dahulu kita sapa beliau. Assalamualaikum Habib Abdul Qadir. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan Ya, di podcast Mahya Majlis Hikmah Alawiyah. Jazakumullah khairan hudurikum Habib. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas daripada perjalanan tokoh-tokoh Alawiyin. Habib Abdul Qadir, kita akan tanya terlebih dahulu. Antum ini dulu yang kita terkenal dengan suka mengumpulkan daripada turath ya para salafun salihin, di antaranya kitab-kitab salafun salih. Dan juga yang kita mau ambil faedah atau manfaat dari kehadiran antum di sini, antum bisa menceritakan kepada kita siapa para salafun salih itu, dan juga kitab apa yang antum akan bahas pada kesempatan hari ini. Nah, Masya Allah, Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Nah Habib, tentang kitab yang tentang salafun salih, Al-Faqir ada punya kesan dan yang sangat menarik tentang Tarim. Masya Allah. Dan ada jembatan yang membuat Al-Faqir mengenal kota Tarim, yaitu adalah Majmu' Kalam Al-Habib Alwi bin Syihab. Allahu Akbar. Ini kitab di kota Tarim nggak pernah lepasan. Tidak ada sebuah acara dimanapun, apapun, pasti ini kitab diperlukan anak. Ya, salam. Dan anak mengenal kota Tarim dari kitab ini. Dan alhamdulillah anak hatam. Kitab ini hatam. Nah, dihatamkan oleh antum kepada antum baca kepada siapa? Anak baca sendiri. Oh, sendiri. Anak baca sendiri. Terus ada sebagian kalimat yang agak sulit karena bahasa Amiyah di sana. Kita datang kepada masyayikh untuk tanya apa maknanya ini, apa maknanya ini. Dan alhamdulillah dari kitab ini anak mengenal kota Tarim. Dan sekarang Al-Faqir di pondok kita punya program namanya Kampung Tarim, Habib. Masya Allah. Nah, Kampung Tarim ini adalah berawal dari niat cinta anak kepada kota Tarim, sehingga anak udah 10 tahun Beb gak ke kota Tarim. Semenjak anak pulang dari Tarim. Kemudian anak rasa rindu anak tuangkan dengan sebuah bangunan yang mana jadilah sekarang yang namanya Kampung Tarim. Di situ ada masjid yang menaranya Masjid Riyad. Kemudian ada tiang-tiangnya, di situ ada tiang-tiang Masjid Segaf. Kemudian di dalamnya karena kita belajar sama Syekhun Al-Habib Umar, maka mihrab dan tiang 4 di dalam itu tiang daripada Darul Mustafa, Musalla Al-Kisah. Jadi ini kitab sangat berjasa sekali dengan hidup Al-Faqir yang membuat jembatan Al-Faqir sangat mengenal kota Tarim. Artinya antum buat di lokasi pondok pesantren antum replika-replika bangunan-bangunan yang sekiranya mengingatkan antum dengan kota Tarim. Nah, Masya Allah. Itu termasuk bentuk, dan itu nggak kebayang. Itu cuman luapan cinta, luapan cinta Al-Faqir kepada kota Tarim sehingga jadi seperti itu. Orang banyak tanya, Beb, di bangunan rumah Al-Faqir tuh banyak tanya, arsiteknya siapa? Anak bilang anak sendiri. Allahu Akbar. Anak sendiri. Arsiteknya kelas tinggi. Ya, apa arsitek rindu? Ya, salam.
Karena dikatakan wa arwahun tatiru ila ulaha bi ajnihatil gharam. Roh kalau sudah punya rindu, roh itu akan dibawa terbang oleh rindu itu ke tempat orang yang dia cintai. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya. Lalu Habib, kita pengen mengenal sosok sahibul kitab Majmu' yang menyebabkan bisa tertuang untayan mutiara di dalam buku yang tebal itu. Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Idrus bin Syahab. Nah, kita bisa antum kenalkan kepada kita siapa sosok beliau, siapa beliau? Nah, beliau Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Idrus bin Syahab. Ini sosok yang sangat Al-Faqir cintai di dalam hati, karena ketika kita baca daripada sejarah-sejarah para salafun saleh, ada 4 orang wali yang Al-Faqir sangat kenal, dan 4 orang ini adalah sangat berperan penting di dalam mengenalkan sirah salafun saleh dan ghirah alawiyah yang mereka miliki sangat tinggi, sehingga di dalam ucapan mereka semuanya isinya adalah mengenalkan daripada jejak daripada para salafun saleh. Ceritanya gimana, para salafun saleh gimana, diceritakan semua mereka. Ada 4 orang, Habib. Yang pertama yang kita Al-Faqir kenal yaitu adalah Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Sigaf. Masya Allah. Kalam beliau, ceramah beliau, semuanya isinya adalah tentang salafun saleh. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah Al-Habib Alwi bin Syihab. Nah, sahibu hadal kitab. Masya Allah. Nah, beliau sangat mengenalkan kita kepada jejak daripada leluhur kita. Makanya para Alawiyin kalau pengen kenal syiar salafun saleh, maka jangan jauh-jauh dari 4 orang soleh ini. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sigaf, Al-Habib Alwi bin Syahab, dan yang ketiga adalah Al-Habib Ali Al-Habsyi. Al-Habib Ali Al-Habsyi. Yang keempat adalah Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Ini sepengetahuan Al-Faqir. Banyak, tapi yang ada di pikiran Al-Faqir dan hadir 4 orang ini. 4 orang ini orang soleh yang mana mereka kental. Setiap ucapan beliau adalah peneladanan terhadap pengenalan kepada salafun saleh. Masya Allah. Nah, dan Habib Alwi, kalau kita ingin mengenal beliau, Allah, makanya di Kota Tahrim itu, Bib, ada sebuah kitab namanya Jauharus Syafaf. Kitab 3 jilid. Ini kitab telah membius Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir pernah, ketika Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ini malam zafaf, malam pertama, beliau disoftai sama Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, ditaruh kitab baru ditaruh di atas pintu, ditaruh di atas pintu. Ketika beliau mau masuk Lailah Zafaf, ini malam pertama ketemu sama istri, ya, mungkin yang diharap-harap oleh setiap orang yang menikah kan seperti itu. Ketika beliau mau masuk kamar, dilihat kok ada kitab di atas pintu. Dilihat kitabnya Jauharus Syafaf. Dibuka itu, subhanallah, cerita-cerita tentang para salafun saleh, sampai ini Habib lupa. Sampai malam pertamanya istrinya nggak disentuh sama sekali. Kenapa? Karena sibuk dengan kitab. Allahu Akbar. Dan ini kitab ajib, kitab Jauharus Syafaf ini ajib. Kenapa dibilang ajib? Ini kitab isinya karomah-karomah. Masya Allah. Mu'alifnya pernah ditanya, "Ya Syekh, kenapa antum karang kitab karomah-karomah? Kenapa antum nggak kenalkan fulan tawadu, ahli tawadu, fulan yahfad Quran, fulan qiyamul lail hakadha, fulan kada birrul walidain?" Beliau menjawab, ya fulan, ana nggak bisa nerangkan ahli tarim. Kenapa? Semuanya sama. Allahu Akbar. Ahli Quran, ahli tarim, ulida fit tarim, hafidhul Qur'anil azim. Di antara mereka ma yuhammim syaribo illa waguduk mukashif. Di tarim ini anak kecil nggak tumbuh kumis kecuali mereka udah jadi wali. Tawaduknya, akhlaknya, Qurannya, qiyamul lail, sifatnya sama semua. Tidak ada yang membedakan wali tarim yang satu dengan yang lain, nggak ada bedanya. Bedanya apa? Cuma satu, dari karomahnya. Fulan hasola karomah kata. Kalau Habib itu asal karomah kata. Jadi masing-masing mempunyai keistimewaan di dalam karomahnya. Istimewanya yang membedakan Habib satu dengan yang lain, Syekh Fulan dengan Syekh Fulan apa? Karomah, bukan akhlaknya. Kenapa? Semuanya sama akhlaknya.
Itu Quran menjadi SOP-nya mereka ya. Nah, hafal Quran, akhlak dan lain-lain itu jadi standar, sudah standar umumnya mereka. Jadi kalau bahas itu nggak perlu dibahas karena rata udah. Rata. Nah, makanya kalau kita ingin mengenal sosok Habib Alwi, mungkin Al-Faqir bisa ringkaskan 3 dari sosok Habib Alwi. Yang pertama adalah rajul tarabbah bitarbiyah hasanah. Allah. Terlahir dengan didikan yang sangat baik dan sangat istimewa. Makanya kita sering dengar Habib kalimat ya tarim wa ala. Nah. Ya tarim, bentuk kalimat tawasul ya tarim, wahai barokah daripada kotanya wali, yang kota yang mendapatkan 3 doa daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, seperti yang sering kita dengar ceritanya. Nah, wa ahla, dan penduduk kota Tarim. Penduduk itu kan 3. Ada orang laki, ada perempuan, dan ada anak-anak. Dan ini semua bisa dijadikan tawasul. Mereka mengatakan ad'u bisadat mautinuhum tarim rijaluhum wa atfaluhum summa harim. Ya Allah, aku memohon barokah penduduk kota Tarim, rijaluhum, orang solehnya, wa atfaluhum, juga bayi-bayinya, summa harim, kemudian wanita yang ada di kota Tarim. Di kota Tarim wanitanya Masya Allah, Bib. Sahibul hal Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim dalam Majmu' Kalam Habib Alwi pernah mengatakan, Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim pernah mengatakan, ketika aku sampai ke magamku ini, aku melihat di atasku ada makam seorang wanita dari bangsa Al-Maula Khela. Maula Khele, kalau di sana namanya Maula Khele. Wanita di bangsa Maula Khele yang aku nggak bisa tembus makamnya. Dan aku ingin buat hubungan musahara dengan dia. Anak cucuku, anak muzawadkan dengan anak cucunya supaya anak ada hubungan dengan orang soleh perempuan itu. Makanya di kota Tarim ada peribahasa kam min gussatin afdalu minal lihya. Berapa banyak gelungan rambut lebih baik daripada janggut. Allahu Akbar. Makanya Al-Habib Alwi tarabba tarbiyah hasanah. Makanya ketika Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ziarah kepada guru beliau Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Santrinya Habib Umar tanya, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas tanya, "Qali Habib Abdullah, kif tashuf Al-Habib Umar?" Mana Habib Umar? Ana coba terangkan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas singkat padat. Apa jawaban Habib Abdullah bin Al-Haddad? Qalbun warab. Allahu Akbar. Qalbun warab. Hati yang dipenuhi dengan Allah. Allahu Akbar. Ini penasaran, ajib. Ana mau tanya sekarang sama Habib Umar. Kif Habib Al-Haddad? Qal Habib Umar, qal marhaba. Kif tashufu Abdullah Al-Haddad? Gimana kau lihat Abdullah Haddad? Apa kata Umar? Tarim turabbi. Masya Allah. Orang saleh hasil dari didikan kota Tarim. Allahu Akbar. Makanya di kota Tarim dikatakan bahwasanya apa? Syawari'uha syekhun liman la lahu syekh. Habib Abdurrahman As-Sigaf mengatakan syawari'uha syekhun liman la lahu syekh. Jalanan kota Tarim guru bagi orang yang enggak punya guru. Allah. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, Habib Alwi bin Syahab juga menerangkan dalam kitab ini, beliau mengatakan, kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, yang dimaksud Tarim apa syawari'uha syekhun liman la lahu syekh, guru bagi orang yang tidak punya guru. Ketika kamu datang ke kota Tarim, kamu nggak punya guru, kamu akan menemukan orang yang menunjukkan kebaikan. Allah. Kamu lewat di jalan pasti ada orang Tarim mengatakan, "Galia fulan, alailah hadra segaf." Ajib. Galia fulan, nanti ada maulid surur, masjid surur. Gal fulan, bukra ziarah. Fulan, guru itu apa sih? Orang yang mengajak kita kepada kebaikan. Ketika kita jalan di kota Tarim, di jalanan kota Tarim akan ada orang yang menunjukkan kita kebaikan. Yes, kalau mungkin di daerah kita sulit, kita di masjid, mungkin anak-anak main Facebook di dalam masjid nggak ada yang negur. Iya, betul. Ini di jalanan. Makanya kata Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Tarim turabbi. Hasil didikan kota Tarim siapa? Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ini apa namanya, untuk mengenal sosok Habib Alwi bin Syahab, yaitu rajul tarabbah tarbiyah hasanah, seorang yang terdidik dengan didikan yang baik. Yang kedua adalah sahibul ilm wal adab wal magam, seseorang yang dipenuhi dengan ilmu, akhlak dan kedudukan yang sangat tinggi. Sampai dikatakan Habib Alwi bin Syahab, Habib Alwi bin Syahab di kota Tarim nggak pakai sendal, dengan panas seperti itu. Kenapa tuh Habib? Beliau menukil daripada perkataan Habib Abu Bakar bin Syahab, mengatakan bahasanya apa? Idza nahnu zurnaha wajadna turabaha yafuhu lana ka'ambaril mutanafisi.
wa namshi hufatan fi tharaha ta'adduban naro annana namsi biwadil muqaddasi. Allahu akbar. Dan nahnu zurnaha, kalau kami ziarah kota Tarim, wajadna turabaha yafuhu lana ka'ambaril mutanafisi. Kami temukan bau harum di setiap debu yang ada di kota Tarim. Wa namsi hufatan fi tharaha. Kita nggak pakai sandal. Kenapa? Naro annana namsi biwadil muqaddasi. Karena kami punya prasangka besar bahwasanya kami sedang berjalan di lembah yang muqaddas, lembah yang suci. Hakata salafun salih. Sayyidina Idrus al-Akbar, Habib Abdullah al-Idrus bin Abu Bakar as-Sakran bin Abdurrahman as-Sigab. Beliau sering datang ke Rogo. Rogo itu di luar kota Tarim ada masjid namanya Masjid Jamalul Lail. Masjid Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail. Ya. Beliau masuk ke masjid, buka baju, bajunya dibuka, kemudian beliau tidur gulur-gulur, apa namanya? Guling-gulingan. Guling-gulingan. Ditanya oleh Habib, itu sawi, anu apa? Apa kata? La'alla sya'ra min sya'aratis syebe tamassa jasadi. Ajib. Mudah-mudahan satu rambutnya orang soleh yang pernah sholat di masjid yang penuh barokah ini nyentuh jasadku sehingga aku mendapatkan barokah mereka. Allah. Tapi Habib Alwi bin Syahab ada, masya Allah, hebat Habib. Nggak ada yang berani sama Habib Alwi. Ada satu Habib Rashi Mar'us, masya Allah, Habib Mustafa bin Ahmad al-Muhdar, sahib Kuwairi, saudaranya Al Habib Muhammad Muhdar yang ada di Bondowoso, makamnya ada di Surabaya. Habib Mustafa itu ahli soft, Habib. Mahadir soft. Beliau pernah ada cerita unik tentang Habib Mustafa. Beliau masuk ke kebun, di kebun itu ada pencuri, Habib. Lagi nyuri kurma beliau. Beliau kalau sore-sore ya tenang para habaib. Masuk ke kebun sambil tafakur, nikmati, ngambil buah untuk santai, duduk santai gitu ya. Untuk buka. Ketika lihat ada orang di atas kurma, Habib. Pencuri yang ada di atas kurma ngelihat ke bawah kaget, Habib. Kata Habib, "Galam, anak aku." Ajib. Anak temen ente. Kata yang atas, "Oh, sama-sama sarik." Sama-sama mau nyuri. Iya. Si Habib ngomong, "Anak aku, al-muslim akhul muslim." Al-muslim. Subhanallah. Ajib. Akhirnya kata yang maling ngomong, "Kelas, ente tunggu bawah." Nus bin nus. Kata Habib, "Qul marhaba." Ajib. Akhirnya udah turun, kelas ini bagian inti, jangan rame-rame. Anak ke sana, inti lari gitu. Marhaba. Kata Habib Mustafa, percuma. Ana zakallah khair. Ana mau naik sendiri, ana nggak mampu, ana udah syebe. Ini ada orang nolongi dan kurmanya halal, ujro buat dia ngambil ini. Masya Allah. Kata ahlak salafun salih. Habib Mustafa dikatakan, Habib Mustafa ini pernah ke kota Tarim. Yang berani softo sama Habib Alwi bin Syahab, Habib Mustafa. Ditanya, Habib Alwi ini nggak mau naik kendaraan, Beb. Di kota Tarim itu yang pertama punya kendaraan yang Al-Fagir tahu, bangsa Al-Kaf. Oh begitu. Punya mobil, Beb. Jadi kalau ada mobil lu diikuti anak kecil banyak-banyak karena kan nggak ada mobil di sana, Beb. Hal yang aneh begitu. Hal yang aneh. Akhirnya berhenti di tempatnya Habib Alwi, bilang, "Gal Habib, ziarah Zamban naik mobil, barokah Habib." Kala ana ma'arkab fit Tarim. Ana nggak naik di kota Tarim. Kenapa? Ada masalah. Akhirnya Habib Mustafa datang. Kali Habib Alwi, anta taqul ma tarkab fi Tarim. Antum ngomong nggak naik di Tarim. Tapi di dalam anta tarkab fil bait. di Tarim nggak mau naik, tapi di dalam rumah ente naik. Amin kata. Masya Allah, kata. Nah, dan yang ketiga tentang Habib Alwi bin Syahab, apa yang ketiga yaitu adalah muhyi siyaris salaf. Siapa Habib Alwi? Habib Alwi adalah sosok orang yang menghidupkan daripada sejarah para salafun saleh. Seperti yang Al-Fagir katakan tadi, ada 4 orang salaf yang Al-Fagir kenal, isi ceramahnya kental isinya tentang nasihat dan mengajak kita dekat dengan salafun saleh. Habib Abdul Qadir bin Ahmad as-Sigab, Habib Alwi bin Abdullah bin Idrus bin Syahab, Al-Habib Ali Al-Habsyi, dan yang keempat Habib Ahmad bin Hasan Al-Atas. Ini singkat padat tentang Habib Alwi bin Syahab. Masya Allah. Taib Habib, adapun sosok Habib Alwi ini, apakah mempunyai hubungan dengan kita yang ada di Indonesia atau beliau pernah berkunjung ke Indonesia? Karena kan dulu terkenal orang-orang yang dari kota Hadramut seperti Wali Songo datang ke sini untuk berdakwah. Adakah
beliau pernah menyempatkan diri beliau untuk kunjungan ke sini atau seperti apa begitu? Nah, idza sahhati ta'alluq, jika sah hubungan seorang santri dengan guru, mujahadatul syekh, mujahadatul murid. Ajib. Mujahadanya seorang guru akan mengalir kepada santrinya. Santrinya tidur, Beb. Tapi gurunya tahajud. Apa yang dia dapatkan di tahajud, gurunya tahajud ngalir kepada santrinya yang sedang tidur. Guru bisa tahajud karena si santri nyiapin air, nyiapin sejadah, nyiapin bajunya. Dia capek, dia tidur. Man jahaza ghazian faqad ghaza.